Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 15 Syawal. Tadi hari ini 14, maka malam hari ini kita memasuki tanggal 15. Tidak terasa sudah hampir 15 hari Ramadan meninggalkan kita. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita rutinkan pada bulan Ramadan kemarin senantiasa membekas dalam jiwa dan juga hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf agak terlambat, tadi ada mahasiswa bimbingan 7 orang, Pak. Jadi amun kada menuntung akan kelawasannya sudah menunggui. Jadi menuntung akan sampai menjelang maghrib. Jadi mohon maaf agak terlambat datang ke sini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah melewati Ramadan. Mudah-mudahan nilai-nilai yang telah kita dapatkan pada bulan Ramadan kemarin senantiasa membekas dalam jiwa kita. Dan indikator diterimanya amal seorang hamba dari oleh-oleh Ramadan kemarin, yaitu adalah orang itu tetap melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya, ketaatan-ketaatan selanjutnya. Bukan justru setelah dia melewati Ramadan, tuntung juga sholat berjamaahnya misalnya, atau puasanya. Justru di bulan Syawal ini ada peluang puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah puasa di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin ada di antara kita yang sudah selesai mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal karena sidin langsung ngebut imbah tuntung Ramadan 1-2 hari sidin langsung mulai. Ada mungkin juga yang belum selesai, tapi ada juga yang mungkin belum sama sekali mengerjakan. Masih ada waktu, mumpung hari ini atau malam ini masih masuk di tanggal 15, maka masih ada setengah bulan lagi untuk kita bisa memaksimalkan. Karena dalam surah Al-Lail sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara balasan keburukan atau kejelekan
itu adalah dia akan melanjutkan kejelekan selanjutnya. Jadi tanda diterimanya amal seorang hamba atau indikatornya itu apa, Pak? Indikatornya adalah dia tetap meneruskan ketaatannya kepada Allah, bukan malah berhenti. Dia terus melakukan walaupun sudah keluar daripada bulan Syawal. Maka itu Imam Al-Bishr mengatakan, ketika ditanya, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang hanya rajin pada bulan Ramadan? Maka Imam Al-Bishr pun mengatakan mereka adalah orang-orang yang buruk. Karena apa? Karena seolah-olah mereka hanya tahu hak Allah itu pada bulan Ramadan. Padahal hak Allah itu ada pada bulan Ramadan atau juga di luar bulan Ramadan. Jadi thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab. Jadi kata beliau, balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dalam artian orang itu tetap melanjutkan kebaikan atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masing-masing bisa mengukur apakah ibadah yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah, yaitu adalah apakah kita melanjutkan kebaikan atau ketaatan tersebut. Paling tidak sama, Pak. Paling tidak sama nilainya dari apa yang sudah kita perbuat di bulan Ramadan. Atau barangkali dia bisa meningkatkan lebih lagi dibandingkan sebagaimana yang telah dia kerjakan pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan misalnya dia jarang melaksanakan sholat duha misalnya. Kalau sholat malam sudah kita rutin kerjakan karena sholat tarawih. Sholat duha misalnya, sekeluar Ramadan dia tetap mengerjakan sholat duhanya, bahkan lebih rajin lagi dibandingkan sebelumnya. Kalau di bulan Ramadan mungkin dia hanya sempat mengerjakan sholat wajib, rawatib misalnya ketinggalan. Di luar Ramadan dia justru dapat meningkatkan sholat rawatibnya. Nah, jadi paling tidak sama dengan ukuran yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Contohnya adalah salah satu puasa sunnah yang juga bisa kita kerjakan pada bulan Syawal. Bahkan nanti ketika kita mendekati masuk bulan haram, Pak. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhur innallaha 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Nah, yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram ini 3 yang bergandengan, Pak. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, bulan haram itu kalau di zaman jahiliyah, mereka orang-orang jahiliyah saja mematuhi bulan haram, Pak. Bahkan mereka tidak berani untuk berperang. Nah, beda ketika Islam datang, maka Islam pun mengajarkan bahwa selain daripada menghindari berperang, maka Islam juga menganjurkan kita untuk memperbanyak amal. Karena amal yang dilakukan pada bulan haram itu pahalanya lebih besar dibandingkan bulan lainnya. Sebaliknya dosa yang dikerjakan pada bulan haram itu lebih besar dibandingkan bulan lainnya, Pak. Nah, jadi bagi kita umat Islam, mumpung nanti akan masuk bulan haram, bulan Dzulqa'dah yang juga nanti ditandai dengan keberangkatan jamaah haji kita, kloter pertama dimulai daripada awal Dzulqa'dah. Sebenarnya yang namanya haji itu sudah boleh berangkat dari bulan Syawal, Pak. Sudah boleh berangkat dari bulan Syawal. Cuma kan kalau berangkat dari bulan Syawal biayanya yang terlalu mahal. Ini aja sudah 40 hari, Pak. Jamaah haji kita berada di Mekah 40 hari. Menurut Dirjen Haji, kalau bisa dipangkas kurang dari 40 hari. Cuma saat ini masih belum bisa, Pak. Karena apa? Karena penerbangan yang begitu banyak padat, Pak.
Jadi untuk mengatur misalnya, kalau kita sih gampang aja. Kenapa tidak bisa dipangkas misalnya menjadi 30 hari? Wong yang namanya ibadah haji itu cuma beberapa hari saja, bahkan seminggu selesai, Pak. Kan nafar, kita taruhlah nafar sani misalnya. Nafar sani 3 hari. 11, 12, 13. Ditambah dengan hari Arafah. Tanggal 9. Ditambah dengan puncak haji tanggal 10. 5 hari. Ditambah kita mengerjakan umroh misalnya. Sehari selesai. Nah, berarti perjalanan sehari. Berarti 7 hari selesai, Pak. Ibadah haji itu. Cuma kan karena penerbangan yang masuk ke Arab Saudi itu begitu banyak dari berbagai negara, maka untuk bisa memadatkan itu saat ini belum bisa. Jadi masih dibutuhkan waktu 40 hari dari keberangkatan seseorang semenjak dari tanah air sampai dengan kepulangan. Karena tadi mengatur jadwal yang namanya penerbangan di Arab Saudi yang begitu padatnya. Nah, jadi sebenarnya haji itu hanya memerlukan 7 hari saja intinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada bulan haram yang di situ apabila seseorang melakukan kebaikan maka dilipat gandakan amalnya. Sebaliknya kalau dia melakukan perbuatan dosa maka lebih besar dosanya dibandingkan bulan lain. Jadi luar biasa. Setelah kita menjalani bulan Ramadan, kemudian kita memasuki bulan Syawal yang di situ juga kita ada kesempatan atau peluang meraih pahala. Dalam hadis Nabi disebutkan man sama Ramadana, barang siapa yang dia berpuasa Ramadan. Thumma, kemudian atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dengan mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kasiyamid dahar, maka bagaikan dia berpuasa selama 1 tahun. Atau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sama Ramadana thumma atba'u sittan min Syawal kasiyamid dahar. Kemudian dalam riwayat Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana fa syahrun bi asyrati ashhurin. Jadi pahala 1 bulan berpuasa itu sama dengan 10 bulan. Jadi 1 bulan sama dengan 10 bulan atau sama dengan 300 hari. Kemudian wasiyamu sittatin ayyamin. Nah, puasa 6 hari ba'dal fitri, setelah Idul Fitri, karena haram hukumnya berpuasa pada hari fitr atau pada hari raya. Fadzalika tamamu siyamis sana, maka itu akan menggenapkan atau menyempurnakan bagaikan puasa selama 1 tahun. Jadi hitungannya 6 hari itu kalikan 10 berarti 60. 300 tadi tambah dengan 60 sama dengan 360 hari. Nah, 360 hari itu sama dengan 1 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan puasa sunnah, maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan nawafil atau juga amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi peluang untuk dicintai oleh Allah itu adalah dengan kita mengerjakan amal-amal sunnah. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang dia berpuasa di jalan Allah 1 hari saja, Pak. 1 hari berpuasa di jalan Allah, maksudnya mengerjakan puasa sunnah. Ba'adallah wajhahu anin nar, maka Allah akan jauhkan wajahnya, ya, berarti termasuk juga tubuhnya. Karena mungkin terpisah antara wajah dengan tubuh, pasti menyatu. Jadi walaupun dalam hadis ini menyebutkan Allah akan jauhkan wajahnya, maka itu termasuk juga cakupan tubuhnya. Aninar, dari neraka, sab'ina kharifan, sebanyak 70 tahun, Pak. 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di
di akhirat. Ya Pak, 1000 tahun ke berapa tahun? Ini 1000 tahun sama dengan 1 hari di akhirat. Ini 1070 tahun Pak. Berapa lama? Triliunan tahun di dunia. Nah, jadi Allah akan jauhkan wajahnya daripada neraka selama 70 tahun. Artinya Allah akan hindarkan dia dari neraka. Hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Nah, oleh karena itulah berpuasa Syawal ini hendaknya kita giatkan. Alhamdulillah di beberapa masjid atau juga musala ada buka puasa bersama yang itu juga bukan dalam rangka ria sebenarnya Pak. Ada yang mengkritik. Nah, ada yang mengkritik puasa sunnah itu aja kalau buka puasa bersama ria. Itu tergantung diri masing-masing, jangankan puasa sunnah, puasa wajib Gen. Bisa jadi ria kalau seandainya ada sesuatu dalam hatinya. Tapi kan kita yang namanya puasa, buka puasa bersama itu adalah untuk memudahkan orang-orang agar mereka pertama mudah berbuka puasa, yang kedua mungkin juga lebih semangat karena bersama-sama gitu, bersama-sama mengerjakannya. Jadi bukan dalam artian ria. Zaman Nabi jar kan ada buka puasa bersama. Ya jelas zaman Nabi tidak ada buka puasa bersama. Jangan kita bandingkan semuanya itu hanya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi puasa di bulan Syawal ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kenapa di dalam hadis itu menyebutkan thumma dalam sisipan kalimat yang menjadi penghubungnya, bukan waw atap atau juga dan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan thumma? Ternyata dari bahasa Arab itu mengandung makna yang luar biasa Pak. Misalnya, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian ketika berwudu. Huruf ba yang ada di dalam ayat Al-Quran ini ternyata maknanya itu dalam sekali Pak, sehingga menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama madhab. Misalnya sebagian kalangan memahami huruf ba di sini adalah sebagian kepala, tidak seluruh, sehingga sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kemudian ada juga memahami huruf ba ini adalah setengah kepala. Ada juga yang memahami 1/4 kepala. Ada juga yang memahami wamsahu biru'usikum itu adalah seluruh kepala. Nah, jadi antara ulama madhab di dalam memahami wamsahu bi, nah ada huruf bi di situ, ternyata terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Nah, kalau kita kan kembalikan kepada hadis Nabi, bagaimana tata cara Nabi dalam mengusap. Oh, ternyata Nabi mengusap kepala ketika beliau berwudu itu adalah dimulai dari pangkal rambut. Nah, dimulai dari pangkal rambut sampai dengan faqahu, ke bagian tengkuk. Tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Kemudian barulah beliau setelah itu meneruskan untuk mengusap bagian telinga karena al-udhunani minar ra'si. Nah, jadi sebagian memahami ini seluruh huruf ba di sini diartikan seluruh kepala, dan itu didukung dengan hadis Nabi yang mencontohkan demikian. Jadi sekalipun misalnya kepala sidin longor Pak, tetap aja mengusap itu bukan dari sini, tetap dari depan, karena tumbuhnya kepala secara umum ya dari sini gitu. Beda dengan penilaian masing-masing gitu. Jadi seperti itu pemahaman. Nah begitu juga di dalam hadis tsumma atba'ahu, kemudian diikuti. Nah diikuti, kenapa tidak dihubungkan dengan huruf waw ataf dan? Karena yang namanya puasa Syawal ini dilaksanakan yaitu adalah setelah lewat dari tanggal 1 Syawal. Karena haram hukumnya berpuasa di tanggal 1 Syawal. Kalau seandainya wa'at ba'ahu berarti tanggal 1 Syawal itu menyertai puasa. Nah, itu artinya kan langsung bahasanya setelah keluar Ramadan langsung dia mengerjakan di bulan Syawal. Padahal haram hukumnya berpuasa di tanggal 1 Syawal. Maka itu Nabi menyisipkan summa. Artinya puasa Syawal ini boleh dikerjakan tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal berapapun Pak.
Yang penting masih berada di koridor bulan Syawal. Dan puasa Syawal ini tidak muqayyad, tidak terikat, mau berurutan silakan, mau terputus-putus juga silakan. Misalnya hari Sabtu puasa, hari Ahad libur dulu karena bersepeda misalnya Jesiden, olahraga, atau banyak pengantenan misalnya. Jadi hendaknya kalau kita hanya sekedar puasa sunnah Pak, apalagi pada hari itu banyak pengantenan, maka lebih baik jangan. Nah, karena apa? Karena menghormati tuan rumah Pak. Menghormati tuan rumah. Jadi adabnya ketika kita menghadiri walimatul urus adalah makan. Adabnya. Dan bahkan Nabi SAW pernah suatu ketika disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi kata Aisyah, dakhala alaina Rasulullah SAW. Nabi pernah mengunjungi kami suatu hari. Kemudian pada saat itu Nabi bertanya, apakah ada makanan pada hari ini untuk kita wahai Aisyah? Kemudian Aisyah pun menjawab, tidak ada wahai Rasul makanan yang bisa kita makan hari ini. Fa inni idzan shaim. Kalau begitu aku pada hari ini berpuasa, kata Nabi. Summa atana yauman akhar. Kemudian Nabi pernah juga mendatangi kami di hari yang lain. Jadi Nabi bergantian, dalam artian tidak hanya di rumah Aisyah tetapi juga di rumah istri beliau yang lain. Maka itu Aisyah menyebutkan summa atana yauman akhar. Faqulna, lalu kami pun mengatakan kepada beliau, dia lana hais wahai Rasul. Ulun dihadiahi oleh orang, ini ada hais. Hais itu kurma yang dicampur dengan minyak samin dan juga keju. Ini ada hais. Kemudian Nabi pun bersabda, faqala arini, hidangkan ke hadapanku, atau lihatkan kepadaku mana hadiah tersebut. Lalu Nabi SAW pun berkata, falaqad asbahtu shaiman. Sebenarnya dari semenjak tadi subuh aku berniat berpuasa. Nah, tapi karena disuguhkan makanan fa'akala. Lalu Nabi pun setelah itu memakan hidangan itu. Nah, jadi kalau puasa sunnah itu Pak, amun ada orang yang menawari makan, maka berbuka aja Pak, Bapak. Apalagi masih pagi misalnya. Apalagi sini membawa mengambing misalnya. Pagi-pagi sudah membawa mengambing ke depan Al-Jihad misalnya. Nah, itu buka puasa aja kan Bapak, silahkan. Tapi kalau sudah mendekati jam 5 misalnya, rupanya ada yang membawa makanan, nah itu bisa aja ditolak, tidak mengapa. Karena sudah parak berbuka puasa. Apalagi siang tadi panasnya menggantang misalnya. Aku sudah sing lapahan menahan lapar dan haus, sekalinya jam 5 malang-alang ada orang yang membawa makan. Nah, kalau begitu bungkusakan barang di sini. Nah, jadi tidak mengapa Pak membatalkan puasa sunnah. Bahkan puasa sunnah itu niatnya boleh kita meniatkan puasa sunnah itu di pagi hari setelah waktu fajar atau setelah sholat subuh. Bahkan dikisahkan Nabi kejadian ini adalah di waktu siang Pak. Jadi sudah di waktu siang, bukan lagi di waktu pagi ketika itu. Nah, itu artinya boleh sebenarnya meniatkan puasa sunnah itu ketika lewat dari waktu sholat subuh. Asal dari semenjak tadi subuh belum membubur atau belum mauntuk. Nah itu, amun sudah imbah pengajian mauntuk atau juga membubur, nah karena kau lagi diteruskan puasa. Nah, jadi puasa itu bisa dilakukan kalau semenjak tadi subuh pian sama sekali belum makan. Nah, sama sekali belum makan, ternyata jam 11 hanya terniat. Misalnya dari semenjak tadi subuh belum makan sama sekali. Imbah jam 11 hanya terniat hendak puasa, itu boleh dilakukan. Boleh Pak. Kalau puasa sunnah demikian. Tapi kalau puasa wajib tentunya harus dari semenjak sebelum sholat subuh. Dari semenjak malam atau batasan akhirnya adalah sebelum sholat subuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi puasa Syawal ini boleh dikerjakan berurutan atau boleh juga dikerjakan yang namanya terputus-putus. Misalnya tadi hari Sabtu puasa, Ahadnya
pending dulu karena banyak pengantenan. Seninnya puasa lagi, Selasanya libur dulu, Rabunya puasa lagi, Kamisnya puasa lagi, Jumat libur dulu. Itu boleh diputus-putus. Kemudian tidak ada kebolehan menggabungkan antara membayar puasa wajib dengan puasa sunnah. Misalnya, Sidin, apalagi hari ini pula, tak dari semenjak Senin, puasa Senin, Ayyamul Bid, digabung puasa Syawal lagi, 3 sekaligus. Bayar hutang pulang misalnya. Jadi tidak bisa menggabungkan antara puasa wajib atau bayar qada puasa dengan puasa sunnah. Itu tidak ada. Akun lapian misalnya ulun isi hutang ulun pian. Pada saat membayar lalu ulun bepadah julun, nah ulun bayar hutang ulun semalam. Sekaligus ulun memberi hadiah pian. Atau berinfak lawan pian, ya pian kan akun. Ini infak kah atau hadiah kah atau bayar hutang kah? Jadi tidak bisa antara kewajiban digabung dengan sunnah. Bahkan para ulama juga menentang menggabungkan antara sunnah dengan sunnah. Misalnya nih, hari Senin. Tadi menggabungkan puasa Senin, Ayyamul Bid, sekaligus puasa Syawal. Itu tidak bisa, Pak. Jadi kalau memang niat pian puasa Senin, Senin saja. Kalau niat pian puasa Ayyamul Bid, maka Ayyamul Bid saja. Kalau niat pian puasa Syawal, maka puasa Syawal saja. Tidak bisa digabung-gabungkan. Tapi, nah ada tapinya. Kalau seandainya pian sudah terbiasa puasa Senin, kalau pian sudah terbiasa puasa Ayyamul Bid, walaupun niat pian cuma satu saja, yaitu puasa Syawal, insya Allah ini kebiasaan atau rutinitas kita puasa Senin itu tetap diganjar oleh Allah. Nah itulah kelebihannya, Pak. Jadi dengan satu niat 3 sekaligus kita dapatkan. Nah, jadi niatnya harus satu aja, tapi 3 pulau terlampaui. Nah, jadi jangan kita menyimpang ketiga-tiganya, justru ini menyalahi. Jadi cukup satu saja niat kita, yaitu puasa Senin misalnya, atau puasa Ayyamul Bid misalnya, atau puasa Syawal, maka merangkum apa yang sudah rutin kita kerjakan. Misalnya pian sudah rutin Senin Kemis, pian sudah rutin juga Ayyamul Bid misalnya. Nah kebetulan pian belum mengerjakan Syawal, ya sudah pian kerjakan Syawalnya, tapi insya Allah pahala puasa Seninnya itu tetap didapatkan. Jadi puasa Senin itu adalah puasa di mana aku wulidtu, kata Nabi, aku dilahirkan. Kemudian bu'itsu, aku akan dibangkitkan. Kemudian unzila alayya, yaitu adalah Al-Qur'an diturunkan kepadaku juga pada hari Senin. Adapun hari Kamis itu adalah hari di mana amal-amal manusia itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin diangkatnya amalku, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Bahkan sekurang-kurangnya sebagaimana ada penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti di Jepang kan Pak, beberapa waktu yang lalu pernah ulun sampaikan juga. Jadi kalau tubuh kita ingin sehat, maka amalkanlah sekurang-kurangnya dalam 1 minggu itu 2 hari puasa Pak, sekurang-kurangnya. Paling tidak puasa apa yang bisa kita lakukan? Puasa Senin dan juga puasa Kamis. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya, apakah puasa Syawal ini kalau sudah terlewat boleh dilaksanakan di luar daripada bulan Syawal? Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama madhab. Misalnya ibu-ibu, malah kalau kita laki-laki kan tidak ada qada puasa kecuali kita kemarin safar ketika Ramadan. Ibu-ibu mereka harus membayar terlebih dahulu karena dalam hadis Nabi disebutkan man shoma ramadana, fi'ilnya adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Barang siapa yang dia sudah telah berpuasa Ramadan, artinya apa? Utamanya orang mengerjakan puasa Syawal itu setelah dia merampungkan terlebih dahulu puasa Ramadannya. Jadi kalau dia belum merampungkan puasa Ramadannya, maka dia tidak bisa mengerjakan puasa Syawalnya, walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi utamanya dia laksanakan dulu membayar puasanya atau hutang puasanya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada yang kemarin terhutang puasa karena haid, maka bayar dulu sebelum melaksanakan puasa sunnah Syawal.
berapa hari. Ternyata pada saat dia ingin mengerjakan puasa Syawal, misalnya baru 2 hari datang lagi haidnya, Pak. Akhirnya menjelang akhir lagi mengerjakannya. Akhirnya ketika dia selesai haid, waktu Syawal atau bulan Syawalnya sudah selesai. Nah, sudah selesai. Bagaimana? Apakah dia masih bisa mengerjakan di luar daripada bulan Syawal, puasa Syawalnya? Nah, dalam keterangan para ulama, sebagian pendapat menyatakan, misalnya adalah ulama-ulama di kalangan mazhab Malikiyah. Bukan Imam Malik, malah bukan pendapat Imam Malik, tetapi ulama-ulama di kalangan mazhab Malikiyah. Dan juga di kalangan Hanabilah. Imam Ahmad bin Hambal. Berpendapat bahwasanya keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal bisa diraih bagi orang yang melaksanakannya baik pada bulan Syawal atau pada bulan selanjutnya. Itu pendapat pertama, tapi jangan langsung diambil, Pak. Jadi pendapat pertama ini mengatakan keutamaan itu tetap dia dapatkan baik dia mengerjakan pada bulan Syawal atau di luar daripada bulan Syawal. Nah, pendapat yang kedua yaitu adalah pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Berpendapat bahwasanya bagi siapa saja yang terlambat puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia bisa mengganti puasa Syawalnya itu pada bulan Dzulqa'dah. Tetapi keutamaan atau pahala yang dia dapatkan lebih kecil dibandingkan dia mengerjakan pada bulan Syawal. Jadi kalau pendapat pertama tadi sama sekali boleh dan tidak ada beda pahalanya. Kalau pendapat yang kedua menyatakan boleh tapi pahalanya berbeda. Nah, pendapat yang ketiga ini adalah dari ulama-ulama di kalangan mazhab Hanabilah juga, bahwa apabila seseorang mengerjakannya di luar daripada bulan Syawal, maka itu hanya dianggap sebagai puasa biasa saja, puasa sunnah biasa. Jadi dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi ibarat kemarin zakat fitrah atau zakat fitri. Kalau ada orang mengeluarkannya sebelum sholat id, maka itulah sedekah yang diterima atau sedekah zakat fitri. Zakat fitrah kita menyebutnya. Pada zakat fitri dalam ejaan yang benar. Tapi kalau misalnya dia bayarnya, walaupun dia lupa malah, ternyata bayarnya setelah sholat id, maka itu kata Rasul adalah shadaqatun minas shadaqah. Itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, berarti kalau misalnya ada orang mengerjakan puasa Syawal di luar daripada bulan Syawal, maka itu hanya dianggap sebagai puasa biasa saja. Nah, jadi kalau kita ingin tetap mendapatkan ibu-ibu nih, misalnya tadi istri-istri kita kemarin haid, maka dibayar dulu puasa Syawalnya. Nah, kalau bisa segera dia mengerjakan puasa Syawal supaya keutamaan itu bisa dia dapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena sebentar lagi juga kita akan mendapati bulan haram. Nah, di situ juga ada puasa-puasa sunnah yang bisa kita raih keutamaannya, antara lain adalah puasa Arafah. Nah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tulisannya Pak Ena. La tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Jangan mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jadi maksudnya apa? Kalau tiba mendekati bulan Ramadan, maka jangan lagi berpuasa di bulan Sya'ban sehari atau 2 hari. Jadi kita tahan untuk tidak berpuasa karena sebentar lagi masuk bulan Ramadan kemarin. Nah, adapun hadis yang menyebutkan tentang puasa sunnah ini, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suila an saumi yaumi Arafah
Nabi pernah ditanya tentang puasa Arafah, faqala, kemudian Nabi pun menjawab, yukafirus sana al-madiyah wal baqiyah. Itu akan dapat, kata Nabi, aku berharap menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, Pak. Jadi keutamannya menghapuskan dosa 2 tahun. Nah, luar biasa. Maka itu jangan sampai ditinggalkan. Jangan yang ramainya hanya kurban saja, sementara puasanya ditinggalkan. Jadi hendaknya kita juga menggiatkan bagi orang-orang yang sedang berada di tanah air atau mereka tidak mengerjakan haji. Nah, kalau jamaah haji kita itu justru tidak boleh berpuasa ketika di Arafah, Pak. Jadi tidak boleh berpuasa ketika di Arafah. Yang berpuasa Arafah ini hanya kita yang tidak berangkat ibadah haji. Kemudian wasuila an saumi yaumi Asyura. Nabi pernah ditanya juga tentang puasa Asyura. Faqala, kemudian Nabi pun menjawab, yukafirus sana al-madiyah. Itu akan dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Wasuila an saumi yaumil itsnain. Nabi juga pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala dzalika yaumun wulidtu, itu adalah hari aku dilahirkan, wa bu'itsu, aku dibangkitkan, wa unzila alayya fihi, kemudian aku juga mendapatkan wahyu atau diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puasa tadi Arafah akan dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Kalau dosa-dosa yang lalu wajar. Tapi bagaimanakah makna Allah juga akan menghapuskan dosa kita 1 tahun yang akan datang? Kan kita belum melakukan perbuatan dosa itu. Maka menurut para ulama dalam mensyarah hadis ini, kata mereka adalah walaupun kita belum melakukan perbuatan dosa itu 1 tahun akan datang, maksudnya Allah akan menghindarkan kita atau menjauhkan kita dari perbuatan dosa 1 tahun yang akan datang. Jadi Allah akan menjaga kita ketika ada peluang berbuat dosa, maka Allah akan tutupi supaya kita tidak jadi melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, ini keutamaan dari Arafah. Nah, di samping itu juga Allah bahkan bersumpah terkait dengan hari-hari pada bulan Dzulhijjah, wal fajar, demi waktu fajar, walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir mengartikan malam 10 ini, ada yang mengartikan malam Lailatul Qadar, yaitu 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Tetapi pendapat yang terkuat yang dimaksudkan walayalin asyar ini adalah 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan watar. Watar itu witrun, yang ganjil. Yang ganjil pada tanggal 9 kita berpuasa Arafah, yang genap pada tanggal 10 kita melaksanakan yang namanya penyembelihan atau juga udhiyah. Nah, jadi bagi kita yang diberikan kelapangan harta di tahun ini, maka niatkan tahun ini untuk berkurban. Jadi sekali lagi, kurban itu bukan sekali seumur hidup. Banyak di antara masyarakat kita sugih aja sidin, beisi aja duit atau juga gasan berkurban. Tapi ternyata pemahaman yang namanya kurban dikira hanya setahun sekali. Seumur hidup sekali. Padahal yang namanya ibadah kurban, kalau kita diberikan kelapangan harta, tidak harus menunggu kaya dulu. Yang penting ada tabungan baik. Ada duit, gasan dibayarkan. Maka hendaknya berkurban. Karena Nabi SAW memberikan peringatan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Di situ ada nun taukid lagi, Pak. Penegasan, penguatan. Barang siapa yang dia diberikan kelapangan harta, sementara dia enggan untuk berkurban, maka janganlah dia sekali-kali mendekati mushola kami. Yang dimaksud mushola di sini bukan mushola tempat sholat, bukan, Pak. Bukan masjid tempat sholat, bukan. Yang dimaksudkan Nabi, jangan dia ikut sholat id bersama kami. Karena apa? Hukum sholat id, hukumnya hanya sunnah biasa. Sementara berkurban itu, sebagian ulama, bahkan ada yang mengatakan hukumnya wajib. Nah, sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi bahkan niat satu orang atau satu jiwa dari satu keluarga itu boleh kita niatkan untuk satu keluarga, Pak. Pian berkurban misalnya serumah, sekurang-kurangnya 1 jiwa. Tapi supaya satu rumah itu mendapatkan pahala,
maka niatkan kurban pian itu untuk satu keluarga. Bahkan yang sudah meninggal dunia itu boleh kita niatkan, tapi kada usah ma'andak ngaran sidin. Karena timbul nang betulisan sapi pertama semua almarhum. Sapi kedua almarhum pulang. Jadi sebenarnya kita saja yang hidup berkurban, tapi kita niatkan ini adalah untuk abah kita yang sudah meninggal. Untuk mama kita misalnya, atau juga siapa yang sudah meninggal dunia, itu boleh kita niatkan. Sebagaimana Nabi berkurban dengan 2 ekor. Yang 1 ekor untuk umatnya, bagi siapa yang sepanjang hidupnya tidak bisa berkurban karena tidak ada harta. Yang kedua adalah kata Nabi, an Muhammadin wa an ali Muhammad. Ini adalah untukku dan juga untuk keluargaku. Artinya apa? Boleh satu orang itu meniatkan untuk seluruh keluarganya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.